kebaikan dan salam kesejahteraan bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Bosok yang kebetulan pada kesempatan hari ini sedang berada tugas di luar. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Bosok. Yang kami hormati Bapak dan Ibu karyawan dan karyawati SD Negeri Bosok. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta seminar. Saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu semuanya mengikuti acara seminar pagi hari ini. Dan saya mohon izin untuk membawakan acara pada pagi hari ini. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul pagi ini di SD Negeri Bosok pada acara sosialisasi budaya positif. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi atau sharing bersama. Yang kelima, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Kepada para hadirin seminar yang berbahagia, mari kita buka acara seminar pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, acara bisa berjalan dengan lancar. Amin. Memasuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Ibu Seminar SPJ SD sebagai dirijen kami persilakan. Kepada para hadirin kami mohon untuk berdiri. Bapak Ibu, marilah kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya mulai dari baris yang terakhir. Kita hitungan 1, 2, 3. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Samina yang sudah melaksanakan tugasnya. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan. Kepada beliau Ibu Esti Wulandari SPD, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SD Negeri Brosot yang saya hormati, tidak lupa senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pagi hari ini kita dapat berkumpul di kelas 2A untuk mengikuti sosialisasi budaya positif yang akan dilaksanakan oleh calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Bekti Widiasih. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, ini adalah rangkaian tugas dari pendidikan calon guru penggerak, yaitu untuk mensosialisasikan aksi nyata, yaitu budaya positif yang ada di sekolah kita yang dilaksanakan oleh Ibu Bekti Widiasih. Di sini saya diberi amanah oleh Bapak Kepala Sekolah untuk memberi sambutan. Sebenarnya bukan sambutan, tetapi sepatah dua kata untuk memberikan motivasi kepada Ibu CGP kita dan memberikan sedikit pengalaman saya dalam mengikuti pendidikan ini. Seperti kita ketahui, saya merupakan CGP Angkatan 5 dan alhamdulillah kemarin sudah selesai melaksanakan pendidikan, tinggal menunggu pleno kelulusan sampai bulan Januari nanti. Dan di sini saya juga mendapat tugas untuk mengkampanyekan pendaftaran angkatan ke-9. Jadi kalau CGP sudah selesai, kemudian kita juga diberi tugas untuk mengkampanyekan, yaitu apa toh tujuan sebenarnya kita mengikuti CGP ini, tidak lebih hanya pokoknya untuk mencari ilmu. Kalau sesuai Permen 40, kalau tidak salah di Permendikbud itu memang ada bonus yang dapat kita dapatkan setelah kita mengikuti CGP ini, diantaranya adalah menjadi kepala sekolah, pengawas, asesor, bahkan widya iswara. Sudah banyak dari peserta yang sudah menjadi selain menjadi PP pengajar praktik, mereka juga bisa menjadi asesor PPD setara dosen. Jadi selain kita mendapat ilmu, bagi yang menginginkan jenjang karir yang lebih tinggi, CGP bisa menjadi solusinya. Tapi kita di sini yang penting adalah mendapatkan ilmu dari pendidikan ini. Setelah saya mengikuti pendidikan ini, walaupun tugas itu sangat banyak, sangat menyita waktu, tetapi di sini saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Saya bisa mendapatkan bisa mengetahui dosa-dosa pembelajaran yang ternyata saya lakukan. Di sini nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh Bu Gusti. Kemudian kita di sini guru itu sebagai apa? Kalau ada masalah di kelas itu kita harus apa? Nah, nanti akan disampaikan oleh Ibu Gusti. Jadi di sini kita support, kita mendapatkan materi dari Bu Gusti yang insya Allah nanti praktik baiknya bisa kita implementasikan dalam pembelajaran. Sekian saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Gusti Wulandari SPD yang telah berkenan memberikan sambutannya. Memasuki acara yang keempat, yaitu inti acara seminar hari ini dengan tema sosialisasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Bekti Widiasih SPD. Yang beliau ini merupakan guru muda yang syarat dengan kemampuan ilmu dan teknologi. Kepada Ibu Bekti Widiasih SPD, kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Sri Suryati yang telah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Brosot, yang terhormat Bapak Ibu Guru calon guru penggerak. Kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini, walaupun dengan keadaan cuaca yang sedikit hujan-hujan,
kita masih dapat melaksanakan kegiatan ini dengan lancar, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua telah menghadiri undangan saya dalam kegiatan sosialisasi budaya positif di SD Negeri Grosok. Bapak Ibu, pagi-pagi ini kita masih semangat ya? Apakah tadi semuanya masih tadi bisa tidurnya? Sama ya Bu, dengan saya sedikit. Bapak Ibu, karena masih pagi, yuk kita meregangkan tangan. Nah, meregangkan tangan kita seperti ini karena saya pakai media. Kemudian kita bertepuk tangan. Semangat Bapak Ibu guru hebat. Semangat. Bapak Ibu guru, saya beserta Bu Eni, Bu Esti, nanti ada Bu Sri dan Pak Is ya, besok calon guru penggerak. Kalau saya masih calon guru penggerak, kalau Bu Esti itu sudah guru penggerak karena sudah lulus ya Bu. Oh belum. Kalau saya baru calon. Ini saya mendapat tugas untuk mensosialisasikan, mengibarkan aksi nyata budaya positif modul 1.4. Dan maaf Bapak Ibu guru semuanya, saya di sini nanti tidak akan mengajari, saya juga tidak akan menggurui, karena saya yakin Bapak Ibu guru semua di sini itu hebat-hebat, lebih hebat dari saya pengalamannya ya. Ada Bu Suminten, Pak Dahar, Bu Titi, Pak Jono, Bu Marsilah, pengalamannya lebih dari saya. Nah nanti di sini kita hanya istilahnya sharing ya, berbagi informasi, berbagi pengalaman, pengetahuan yang sudah kita laksanakan di sekolah. Seperti ini cerita dulu ya Bapak Ibu. Jadi kemarin saya itu waktu mengikuti calon guru penggerak ini, ketika dinyatakan lulus, saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Saya seperti bingung saya mau ngapain. Pas kegiatan kali yang pertama itu dijelaskan ada kegiatannya seperti ini, ternyata kita itu merefleksi, mengevaluasi diri kita. Kita sebagai guru itu, oh ternyata selama ini saya mengajar itu berbuat tadi seperti yang sudah diinformasikan oleh Bu Esti ya, banyak berbuat dosa. Jadi filosofi Ki Hajar Dewantara ya, itu pendidikan yang menuntun. Ini saya kemarin itu teringat kata-kata itu, menuntun ya. Selama ini saya pembelajaran di kelas itu bukan menuntun ya, tapi menuntut. Nah itu saya menuntut kepada anak agar anak itu secara kognitif pengetahuan itu dia mencapai KKM seperti itu. Tapi ternyata ada itu saya, oh berarti saya kemarin kurang pas ya, kurang pas. Tidak terus salah ya Bapak Ibu, karena mungkin kita itu banyak tugas juga, jadi ya seperti itu. Kemudian kemarin ini kami CGP itu di sana Bapak Ibu, pembelajarannya itu tidak seperti guru mengajar murid ya. Jadi kita itu belajar mandiri, kemudian belajar modul, kemudian ya itu tadi sharing, berbagi praktik pengalaman dengan teman-teman. Kemudian setiap seminggu sekali diadakan yuk, ya Bu ini ya, yuk, kemudian saling ya bertukar informasi pengalaman yang sudah didapatkan. Nanti kalau misalnya dari SD yang mana bagus kita ambil, kita praktikkan di sekolah kita seperti itu. Bapak Ibu, kita mulai ya kegiatan hari ini yaitu sosialisasi budaya positif. Nah, Bapak Ibu, budaya, arti kata budaya. Oke, Bapak Ibu sudah setiap kali mengenal kata budaya, budaya daerah, budaya lokal, budaya itu apa gitu? Apa budaya? Budaya itu kebiasaan, pembiasaan yang dilaksanakan di suatu tempat. Positif, nah positif itu apa? Sikap yang baik. Jadi
budaya positif itu suatu kebiasaan-kebiasaan yang nantinya menjadi pembiasaan yang positif. Ya, kalau misalnya di SD Brosot ya di sekolah di SD Brosot. Nah, budaya positif itu nanti dengan dimulai dari penerapan disiplin positif. Nah, untuk penerapan disiplin positif itu mestinya dimulai dari diri sendiri. Mestinya diri kita sendiri membenahi seperti itu nih Bapak Ibu. Nanti kita sharing berbagi pengalaman yang sudah Bapak Ibu lakukan, yang sudah Bapak Ibu laksanakan di kelas masing-masing. Lanjut. Nah, Bapak Ibu nanti materi eksplorasi konsep ya yang akan saya sampaikan nanti. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan, kemudian teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas atau sering disebut dengan kesepakatan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima 5 posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, ini tadi Bapak Ibu pengertian budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan pada yang berpihak pada murid. Sekolah yang berpihak pada murid. Bagaimana Bapak Ibu? Kalimat berpihak pada murid itu seperti apa? Berpusat pada anak. Jadi kita itu dalam pembelajaran itu kita harus memenuhi kebutuhan murid, tahu karakter anak itu seperti apa. Seperti saya di kelas saya waktu pembelajaran itu pernah ada, Bu, saya bosan belajar di kelas. Oh ya, kemudian mau belajar di mana? Saya mau belajar di, pokoknya ya nggak di kelas, Bu. Oh, oke. Kalau nggak di kelas berarti misalnya mau di mana? Di perpustakaan. Ya, kita belajar di perpustakaan. Itu berarti kita menghambakan dan anak, melayani murid apa yang dia inginkan. Karena kalau di kelas terus Bapak Ibu bosan ya, seperti kita kalau misalnya habis bekerja terus di ruang kantor terus duduk cantik juga bosan. Sedangkan kita jalan-jalan kan, kadang di kantin, kadang di lab komputer, kemudian kadang di pojok sana itu ambil apa ya, lihat-lihat orang lewat atau apa. Oke. Berpihak pada murid akan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, ini Bapak Ibu kalimat yang terakhir. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi ya, menuntun anak dengan segala kodrat. Ya, kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam, nah, alam itu kan maksudnya anak itu ada di lingkungan alam yang daerah dataran tinggi, ada daerah yang dataran rendah, daerah paten risek. Maksudnya anak-anak yang sekolah di SD Brosot pasti berbeda dengan anak-anak yang di risek sana kan. Nah, itu sesuai dengan kodrat alam. Kemudian yang kedua kodrat zaman. Kodrat zaman kita dulu Bapak Ibu dengan sekarang beda toh? Ya beda, seperti HP kalau dulu cuma kulali, sekarang HP sudah bisa untuk selfie ya. Nah, itu seperti itu kodrat zaman. Berarti kalau kita mengajar sekarang karena sudah teknologi maju, berarti kita mengajar melalui slide seperti ini. Jadi anak tertarik, kemudian menyenangkan, kemudian tidak membosankan. Lanjut ya Bapak Ibu.
Ya, Bu Suminten, Bu Semina, profil pelajar Pancasila apa mawon? Profil pelajar Pancasila. Pak Jono dan Bu Semina. Profil pelajar Pancasila yang pertama. Ya, beraman, bertakwa, beramal mulia. Yang kedua, berkeadilan sosial. Yang ketiga, gotong royong, tempat mandiri, kelima kreatif, dan kejahatan bernalar. Nanti ini ya, Bapak Ibu yang sudah melaksanakan IKM, perlu belajar Pancasila itu seperti apa? Karena nanti kita yang belum melaksanakan IKM juga akan selanjutnya melaksanakan kurikulum tersebut. Lanjut ya Bapak. Nah Bapak Ibu, tadi materi yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai kebaikan. Di sini tujuan pembelajaran khusus yang sudah kami pelajari itu tujuannya menjelaskan makna kontrol dari paparan teori kontrol Dr. William James, menjelaskan perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol. Kemudian yang kedua, menjelaskan makna disiplin positif dan mengamati penerapannya di lingkungannya serta kaitannya teori kontrol dengan 3 motivasi perilaku manusia. Dan yang terakhir, memilih dan menentukan nilai-nilai kebaikan yang akan diyakini disepakati seluruh warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan teori kontrol tadi, ya, paradigma stimulus itu, hari ini kita akan melakukan game. Game cobalah buka. Ini seharusnya berpasangan ya Bapak Ibu. Ini berpasangan seharusnya. Yang A dan B, yuk sekarang berpasangan Bapak Ibu. Pasangan. Yang sebelah sebelah kanan itu yang A, kemudian yang sebelah B, yang ini itu B. Sekarang yang A, coba Bapak Ibu kepalkan tangan, tangannya diangkat di atas, tangan gini, ini seperti ini, seperti saya ini. Kemudian Bapak Ibu membayangkan di kepala itu ada emas, bukan emas sugeng,
Surabaya. Ini tadi yang mempertahankan. Apakah ada yang bisa diambil? Betul, yang susah itu betul. Inti yang susah itu betul. Inti dari GWI tadi apa? Posisi kontrol diri itu pada diri kita sendiri. Aku nggak mau hijau karena milik dia. Ada yang boleh ya. Ini ya tadi. Wah, aku patut jadi guru nek Dit, Pak. Bapak Ibu, kesimpulan dari game ini apa tadi? Betul. Terima kasih untuk Bu Suri. Bapak Ibu. Bapak Ibu akan saya putarkan sebelum ke materi lanjut, saya putarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Setiap tanggal 2 Mei kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajahan. Seperti atas namanya, Bentar ya Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Sofia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Becker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Papis pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda dalam tulisan Seandainya Aku Sama Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Becker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya tiga seragam ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisan. Karena ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik minat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ingaso Sengkulodo, Inmago Manungkaso, Tuturi Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Prinsip ini berlaku untuk semua pamong atau guru dan murid di taman siswa. Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mengangkat Ki Hajar sebagai Menteri Pendidikan pertama. Semboyan Tuturi Handayani pun hingga kini tetap dipakai dalam dunia pendidikan Indonesia.
Bapak Ibu calon guru penggerak, kalau menyimak video Nah, ini profil Bapak saudara Ibu. Bapak Pendidikan Nasional kita Ki Ini Hajar sangat Dewantara. bagus sekali. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk membuat kita lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama, beliau berkata bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Pada hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara pendidikan dan kebudayaan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Ki Hajar, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Atau dengan bahasanya Ki Hajar adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan bukan saja pekerjaan untuk anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain sebagainya, tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi ini peran yang sangat penting antara pendidikan dan kebudayaan. Dua-duanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini, bagi saya, analogi yang tepat untuk filsafat Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti tata surya. Selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu, dia tidak pernah statis. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar, itu harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Pendidikan pun juga sama, tidak boleh statis. Pendidikan harus terus berubah, menjawab tuntutan zamannya. Karena sepertinya kalau dalam tata surya itu, kalau Bapak Ibu bayangkan, kalau planet itu berhenti bergerak statis dia, itu akan terjadi sebuah chaos, sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat oleh Ki Hajar bahwa semuanya itu harus terus bergerak dan bergerak, tidak pernah berhenti. Artinya perubahan adalah hal yang kekal, yang harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet itu pun dalam tata surya tidak ada yang sama. Di sini terlihat keberagaman. Ada planet Merkurius, ada planet Venus, ada Bumi, ada Mars, dan seterusnya. Dalam melihat planet-planet ini, inilah yang kita juga lihat dalam kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan menurut Ki Hajar tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang mungkin seperti Mars, ada seperti Bumi gitu ya, tapi tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, itu bukan untuk menyamakan semuanya, tapi untuk menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan. Dan kebudayaan itu terus berputar dan terus berputar kepada sumbu yang sama. Dan dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal yang esensi dari semua kebudayaan, dimanapun kebudayaan itu berada, baik itu kebudayaan di Indonesia yang beragam maupun kebudayaan dunia yang juga sangat beragam. Esensinya menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama. Dua anak kembar itu tidak pernah sama persis, bahkan kembar siam sekalipun. Fitrah dari penciptaan dari Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak-anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau Bapak Ibu lihat di tata surya, Merkurius itu berputar sangat cepat, sementara mungkin planet Jupiter itu agak lambat berputarnya. Dan ini mereka juga berputar dengan kecepatannya sendiri-sendiri sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan bumi itu harus menjadi seperti Saturnus atau Neptunus itu menjadi Merkurius. Semua ada orbitnya masing-masing, semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan hamba pada nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu apa yang kemudian menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Ki Hajar adalah filosofi tentang perubahan. Dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan, kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi 2. Pertama, kodrat alam. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah terkait dengan alam tempat di mana masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan oleh Ki Hajar, kalau alamnya daerah pertanian itu berbeda dengan daerah pegunungan
pegunungan atau daerah pantai yang 2 musim itu berbeda dengan 4 musim dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda melihat orang Indonesia itu boros karena orang Indonesia alamnya sangat ramah sekali, jadi tidak pernah mungkin berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh karena alamnya selalu menyediakannya. Sedangkan orang Indonesia melihat Belanda itu pelit, tapi ini Belanda dibentuk oleh alamnya juga karena dia harus hidup 4 musim, dia harus berhemat karena nanti ketika datang musim dingin tidak bisa lagi tumbuh atau petani tidak bisa bergerak. Jadi ini kodrat alam yang membentuk sebuah kebudayaan, kebiasaan sebuah masyarakat. Nah, lalu juga ada kodrat zaman, bagian kedua dari kodrat keadaan. Kodrat zaman ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti daerah Bandung atau daerah Semarang dan lain sebagainya, itu tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Jakarta tahun 1950 berbeda dengan Jakarta tahun 2020 dan akan berbeda dengan Jakarta 2050 dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang pada zaman ini sedang kita hadapi. Lalu yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Kalau tadi kodrat keadaan, yang kedua ini prinsip melakukan perubahan. Di sini ada yang namanya azas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Dalam melakukan perubahan menurut Ki Hajar, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita, harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis sehingga bisa terus berubah. Jadi kontinuitas ini bisa terjaga dengan baik. Yang kedua, harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada suatu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga, konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, gitu, suhu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai keragaman yang ada. Karena kalau konsentris itu ibarat planet tadi, dia berputar sesuai dengan suhunya, sesuai dengan orbitnya, tidak bisa dicampur-campurkan. Karena itu pendidikan itu harus menghargai keunikan. Karena itu juga pendidikan itu harus memerdekakan. Biarkanlah masing-masing berputar pada suhunya, beredar sesuai dengan orbitnya. Menurut kata Ki Hajar, pendidik itu ibarat petani. Petani itu dia bercocok tanam, dia memiliki banyak sekali misalnya bibit. Ada bibit padi, ada bibit jagung, ada bibit kedelai. Yang padi, tumbuhkanlah dia sebagai padi. Jangan menumbuhkan padi itu berharap menjadi jagung. Tidak akan pernah menjadi seperti itu. Dan jangan pula memelihara jagung dengan ilmu memelihara padi, nggak jadi tumbuh kembangnya jagung itu. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya, dan itulah keragaman yang dihadapi oleh para pendidik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya ini apa? Ada 2 kata di sini. Ada budi, ada pekerti. Budi itu menurut bahasa Ki Hajar ada 3 komponen, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu perasaan, karsa itu adalah kemauan, dan pekerti. Pekerti itu maksudnya tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar, ini harus seimbang terjadinya perubahan tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, olah rasa menghaluskan rasa, olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan ini bisa kita lakukan dengan seimbang, menurut Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik, ini akan menghadirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa dengan kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Ki Hajar adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, berorientasi kepada anak. Jadi apa tujuan pendidikan kita? Itu adalah murid.
Jadi menurut Ki Hajar, semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan para pendidik itu harus berorientasi penuh kepada murid. Dengan bahasa Ki Hajar, salah satu azas dari Taman Siswa, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba pada sang anak. Kata-kata berhamba pada sang anak adalah sebuah analogi, tapi memiliki kedalaman nilai yang luar biasa. Bahwa Ki Hajar, seorang yang sangat ditokohkan, melihat bahwa berorientasi kepada anak ini adalah hal yang paling utama, paling esensial bagi kita para pendidik. Semoga refleksi singkat ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi Bapak Ibu semua, calon-calon guru penggerak yang saya banggakan. Terima kasih Bapak Ibu penggerak, salam bahagia. Tepuk tangan Bapak Ibu ya, biar kita tetap menonton ya, mendengarkan video itu tadi. Kita Bapak Ibu ini memang ada Bapak Ibu, tadi kita sudah melihat video tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Bapak Ibu, coba apa tadi yang Bapak Ibu tangkap, dari video yang sudah saya putarkan tadi tentang pendidikan yang memanusiakan manusia, memerdekakan anak, menghamba pada anak. Di akhir tadi saya tertarik bahwa kita pendidik itu diibaratkan sebagai petani. Itu Bapak Ibu. Kemudian tanah itu lingkungan sekolah kita. Kemudian bibit itu muridnya. Terkait dengan mewujudkan budaya positif di sekolah kita, mestinya kita juga menyiapkan lingkungan yang bagaimana Bapak Ibu? Yang positif, kondusif, aman, nyaman, tentram. Bagaimana lingkungan sekolahnya mau kondusif, nyaman kalau sesama gurunya saja saling, misalnya maaf ada saling guru dengan guru tidak akur, hanya masalah hal yang sepele. Kemudian ada guru dengan murid juga tidak akur. Mungkin kalau kelas SD tarafnya hanya biasa ya Bapak Ibu. Kalau sudah taraf SMP SMA, guru bikin muridnya ngasih tugas banyak, nanti kalau pulang kok motornya digemboske. Nah, itu kan sebenarnya contoh lingkungan yang tidak kondusif. Nah, ini kembali ke awal tadi, tugas kita semuanya mewujudkan budaya positif, dimulai dari diri kita, lingkungan kita, dan kita menyiapkan anak-anak kita dengan sabar. Yaitu tadi menuntun tadi di kelas saya itu ada 2 anak yang belum lancar membaca. Dulu sebelum saya mengikuti calon guru pendidikan, guru penggerak, saya berpikir saya menuntut anak itu untuk dia bisa lancar membaca sehari 1 kalimat. Tetapi saya ternyata setelah saya mengikuti pendidikan itu tadi, ya, saya merasa bersalah karena anak itu, kemampuan anak itu berbeda-beda. Dan dengan kondisi yang sebelumnya pandemi corona, kita tidak bisa 100% membelajari anak, apalagi dengan orang tua yang di rumah sibuk. Jadi 2 anak itu saya memberikan kelas tambahan. Jadi saya tahu, oh seperti ini toh. Ternyata dia itu belum bisa, kelas 2 ini ya, belum bisa membedakan huruf babi bu, ba dibaca b, bi dibaca bu, balik ke balik. Itu seperti itu. Kembali
kembali ke tadi yang menuntut tadi. Oh, seperti itu ya. Berproses, tidak 1, 2 hari, 3 hari sampai mungkin dengan berbulan-bulan mungkin anak itu belum bisa membaca. Karena dengan mungkin kembali ke keluarganya mungkin sudah memasarkan kepada sekolah. Nah itu tugas kita nih Bapak Ibu, tugas saya. Lanjutkan. Bentar, ini mungkin karena sudah kelelahan ini. Sudah kelelahan ini Bapak Ibu, sudah slide-nya apa? Layarnya itu sudah membersamai saya dengan anak-anak. Nah ini disiplin positif. Nah sekarang kita mengatasi disiplin positif. Bapak Ibu coba kalau teringat kata disiplin itu terus ingatnya apa? Coba teringatnya apa Pak? Kalau disiplin hebat sekali ya Pak Jono. Ya, disiplin. Kita ingat disiplin itu aturan, hukuman, tata tertib, tepat waktu. Apalagi Bu Titik mau menambahkan hukuman, sanksi kan kalau misalnya nggak disiplin kita melanggar. Disiplin positif. Ini Bapak Ibu makna disiplin positif ya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita menjadi seseorang yang kita inginkan. Jadi dengan kita itu bersikap disiplin ya dari diri kita agar nanti semua yang kita harapkan, kita inginkan, kita cita-citakan itu berjalan lancar, tercapai sesuai yang diharapkan. Kemudian dari sikap disiplin itu kan seseorang melakukan disiplin itu kan karena ada mungkin motivasi ya Bu Esti, motivasi disiplin itu. Nah motivasi yang paling bagus, motivasi yang berasal dari dalam diri. Kalau sudah dari dalam diri berarti sudah kesadaran sendiri, tidak dioyak-oyak. Tapi ini sangat berat nih Bapak Ibu, karena kita di sekolah harus selalu mengingatkan. Tidak intinya mengingatkan. Kemudian kalau motivasi dari luar ya itu tadi untuk menghindari hukuman. Ya, anak dikasih tugas, kalau tidak mengerjakan tugas berdiri di yang bendera sampai sore misalnya, itu kan anak takut ya malah diberi hukuman. Kalau di SD mungkin apa ya, menyapu kelas misalnya sih itu. Kemudian untuk mendapat imbalan ini juga dari luar ya, diberi tugas gurunya mau kalau hanya nanti mendapat imbalan, kalau tidak mendapat imbalan tidak mau, malah lari bilang tak kemana misalnya, jadi tidak ada ya kan, kucing-kucingan dengan gurunya misalnya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu. Tadi di awal disiplin positif, kemudian teori kontrol, kemudian pembelajaran yang menghambat pada anak. Nah ini semuanya itu kembali ke nilai-nilai kebaikan. Yang akan kita capai adalah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan. Apa saja toh nilai-nilai kebaikan itu Bapak Ibu? Rajin, jujur, tanggung jawab, adil, komitmen, sopan santun, dan lain-lain. Masih banyak lagi Bapak Ibu nilai-nilai kebaikan ya. Nah ini Bapak Ibu kita sudah sampai kepada materi keyakinan kelas. Tapi ini saya mau bertanya dulu, mengapa kok keyakinan
kelas, bukan peraturan kelas. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau menjawab mengapa kok keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Ya, ini Bu Tri ya, guru muda kita yang mau. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh guru dan murid, sedangkan kalau peraturan kelas itu yang membuat gurunya sendiri atau dibuat oleh sekolah. Betul ya Bapak Ibu. Tepuk tangan buat Bu Tri ya. Yes. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu, maaf ya ada iklan nih Mas. Keyakinan kelas ini untuk pemantik saja nih Bapak Ibu, untuk motivasi saja. Bapak Ibu tadi tidak ke sekolah pakai helm. Oke. Kenapa pakai helm? Melindungi. Melindungi Sampai sudah Jaga Ini coba Kita berkendara memakai helm di samping itu merupakan peraturan juga untuk melindungi kepala kita. betul sekali ya. Tepuk tangan buat Bu Tri. Memakai helm itu peraturan dan untuk melindungi kepala kita. Ya. Nah, saya akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu berbeda dengan peraturan Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas itu atau kesepakatan kelas itu lebih lebih kalimatnya lebih singkat, padat, jelas, kemudian tidak panjang-panjang. Kalau peraturan itu lebih bersifat abstrak dan peraturan itu banyak sekali. Misalnya tata tertib peraturan SD Brosor nanti dari nomor 1 sampai 30. Tapi kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas itu kita berkolaborasi dengan murid. Nah, kalau murid itu sudah yakin, yang tidak boleh itu seperti ini. Tapi untuk keyakinan kelas itu dibuat dengan kalimat yang positif. Kalau peraturan itu kan kadang jangan membuang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan kesepakatan kelas itu ya nanti kata-katanya diganti. Jagalah kebersihan kelas. Seperti itu. Jagalah kebersihan kelas. Oke. Kemudian keyakinan kelas. Nah ini dirumuskan sudah dengan kalimat positif. Kemudian memotivasi anak secara intrinsik. Kemudian juga untuk keyakinan kesepakatan kelas itu tidak terlalu banyak dan bisa kita evaluasi. Guru dapat mengevaluasi, merefleksi sesuai dengan keperluan kebutuhan yang ada di waktu pelaksanaan di kelas. Keyakinan kelas kesepakatan kelas 2A nanti berbeda dengan keyakinan kesepakatan kelas yang dibuat di kelas atas. Jadi disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan anak. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah sekarang kita akan praktek membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya kemarin sudah praktik ya membuat kesepakatan kelas. Ini sudah ini contohnya ya sudah saya tampil di sini. Ini tidak seperti ini terus jadi seperti ini. Ini melalui proses. Waktu itu anak murid-murid saya berikan kertas seperti ini ya, stick note. Kemudian mereka menuliskan aturan-aturan kelas apa saja
ada yang akan diyakini atau disepakati, dia menuliskan di kertas stick note. Selanjutnya itu kalau sudah selesai nanti ditempelkan di papan tulis. Nah, kalau 28 anak Bapak Ibu, apakah keyakinan kesepakatan kelasnya 28? Tidak. Jadi 28 anak itu nanti ada pendapatnya, itu ada yang sama sebanyak misalnya 5 atau 10 anak. Karena biasa toh kalau anak itu lihat temannya kanan kiri. Ada kan kalau anak itu ya, oh masuk kelas 4 waktu ya sudah, biar istilahnya bestie ya Bapak Ibu. Teman itu ada bestie dengan temannya, terus nanti itu kalimatnya sama. Nah itu, ini di sini kalau contoh ya, ini saya kemarin 28 anak bisa saya ambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan kalau sudah selesai kita bacakan ini tadi keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Kemudian kita kembalikan ke anak, sudah setuju apa belum? Apakah ini masih ada lagi? Apakah perlu diperbaiki? Kemudian kalau sudah sepakat Bu, kalau sudah sepakat, kemudian anak tanda tangan. Nah, seperti itu guys. Nah sekarang kita praktek membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Saya bagikan stick note-nya. Silakan Bapak Ibu menuliskan, nanti ditempelkan di papan tulis, kemudian besok bisa dipraktekkan di kelas. Sebenarnya SD Glosok itu sudah pernah menerapkan ini pada waktu program gerakan sekolah menyenangkan. Ada poin ya. Nanti praktek ditulis yang besar, tulis namanya, dan nanti ditempelkan di papan tulis. Kalau peraturan kan menggunakan ada kata jangan ya Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas, kesepakatan kelas kita menghindari menggunakan kata jangan, ya. Diganti kalimat yang positif. Karena kalau jangan itu nanti terkesannya itu ada sanksi atau hukuman. Contohnya jagalah kebersihan kelas. Kalau tadi kan jangan membuang sampah sembarangan, itu tak ganti jaga kebersihan kelas. Boleh membuang sampah pada tempatnya. Bapak Ibu biar tidak mengantuk ya, berdiri untuk menempelkan di sini di papan tulis. Tahun ini baru sekali ya Bapak Ibu diterapkan di awal tahun pelajaran besok pada waktu masuk pertama kali anak-anak ya. Nah, gak usah banyak-banyak, mudah diingat oleh anak. Kalimatnya juga tidak panjang-panjang. Ya, anak-anak itu sudah belajar dari pagi sampai sore. Kalau suruh mengingat peraturan sekolah yang banyak, masih dengan kesepakatan dan keyakinan kelas itu ya
terakhir Bu Semina. Bapak Ibu, ini saya bacakan ada memperhatikan jika guru sedang menjelaskan. Ini bisa memperhatikan penjelasan guru. Itu memperhatikan penjelasan guru. Buat yang sudah. Tapi ini sudah bagus ya. Sebelum pulang rajin harus bersih dari sampah. Ini sama dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah ini sebelum pulang rajin harus bersih dari sampah, membuang sampah pada tempatnya. Ini ada yang sama. Hindari sampah dari laci. Nah, kalau misalnya ke 28 anak itu nanti ada yang sama 10, itu nanti dibuat kesepakatan nanti. Kalau seperti ini berarti bisa ya membuang sampah pada tempatnya, gitu. Hindari sampah dari laci, membuang sampah pada tempatnya. Sebelum pulang laci harus bersih. Ini kan sama dengan tidak kalau diambil kesimpulan membuang sampah pada tempatnya. Itu ya. Kemudian ini menjaga kerukunan kelas. Nah ini bagus ya. Dan perhatikan guru. Nah ini perhatikan guru pada waktu apa ya Pak ya ini? Apa perhatikan guru saat main HP? Masuk kelas tepat waktu. Nah ini bisa ya. Masuk kelas tepat waktu. Ketika toh. Nah, berdoa ketika awal dan akhir pelajaran. Ya, dan bagus ya berdoa di awal dan akhir pelajaran. Nah, berarti Bapak Ibu guru hebat ini semua sudah bisa memperhatikan kesepakatan dan keyakinan kelas. Sebelumnya, ya ini ada satu yang belum. Muridnya yang belum dibaca ya Mbak Mufid tadi. Hindari pertengkaran. Nah ini mah yang atas. Hindari pertengkaran sama dengan tidak mengejek teman. Nah, berarti kata negatifnya tidak sama jangan tadi nggak boleh ya Bu STD. Berarti ini ya kita simpulkan saja berarti hindari pertengkaran ya. Diambil salah satu kamu ya hindari pertengkaran. Nih sama dengan bullying tadi ya, mengejek dari pertengkaran. Jaga kerukunan. Nah, jaga kerukunan antar teman. Nah, seperti itu. Kalau tadi nggak boleh menggunakan kata tidak dan jangan. Hindari kata itu. Terus yang positif. Sebenarnya Bapak Ibu untuk keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu sebenarnya sudah ada di SD Dosen dari dulu itu waktu GSM ya. Coba bagaimana Bu Su Pinter yang minta pendapat ya waktu dulu bagaimana bisa diterima? Hampir sama seperti kalau dulu itu kita melibatkan wali itu hanya untuk supaya anak-anak itu merasa enjoy, merasa kerasan di kelas sehingga setelah kesepakatan kelasnya tetap sama yang membuat anak-anak. Kemudian itu tidak ditulis seperti kalau kita nulis tambah tertib 1, 2, 3, 4, 5, tapi dibuat di katakan kalau dia anak kelas atas ada bangun bata, bangun berdatar atau misalnya serimbang tulis seperti tadi jangan membuang sampah pada tempatnya, datang tepat waktu. Itu kemudian orang tua melanjutkan dengan menghias kelas, tapi kalau kesepakatannya tetap sama dibutuhkan oleh anak-anak dan guru di kelas ini. Seperti itu dikatakan guru hampir sama. Terima kasih ya Bu Sumita. Tepuk tangan untuk Bu Sumita ya. Sudah sharing tentang kesepakatan kelas yang dulu sekolah kita pada waktu gerakan sekolah menyenangkan itu sudah pernah ya. Nah ini Bapak Ibu selanjutnya ini tadi sudah ini yang kemarin ya kelas saya. Nah ini besok waktu ajaran baru akan saya perbaiki. Apakah kesepakatan kelas
atau tidak, atau cukup itu saja. Karena mestinya pembelajaran di semester 1 dengan semester 2 itu berbeda. Bapak Ibu lanjut ini nanti kita bahas kebutuhan dasar. Nah ini Bapak Ibu, posisi kontrol dulu Bapak Ibu. Materi selanjutnya yaitu ada guru itu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Bapak Ibu, saya setelah mengikuti CGP itu dulu sadar, oh ternyata saya itu lebih ke penghukum. Bagaimana kalau posisi seorang guru sebagai penghukum kepada murid, unjuk-unjuk murid, kemudian matanya merah, marah-marah bengak-bengok, ya kan? Itu penghukum. Ya. Kadang kita maaf saya seperti itu. Kalau rame bengak-bengok, tunjuk-tunjuk ini. Nah ini penghukum. Nanti anak jadi minder, kurang percaya diri, terus besoknya takut nggak berangkat sekolah karena ditunjuk-tunjuk tadi. Ayo maju, nah nggak berani maju, nah, besoknya nggak masuk. Nah, itu ternyata karena kitanya sebagai penghukum. Kemudian yang kedua itu membuat orang merasa bersalah. Nah kalau membuat orang merasa bersalah, bagaimana Bapak Ibu? Suara kita itu sangat lembut. Iya. Nah, kenapa kamu itu kok terlambat masuk? Kamu tidak kasihan ya sama Bu Guru? Sudah menunggu, malah ini Bu Guru yang menunggu. Kita suaranya lemah lembut. Betul berarti ya. Saya pembuka berganti. Tidak lemah lembut. Itu ya, bersuaranya lemah lembut. Terus terjadi keheningan. Anaknya tadi merasa kasihan dengan gurunya. Nah ini berarti bengak-bengok juga. kurang pas, kurang baik. Ya betul Bu Titi. Yang penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu motivasi dari luar. Ya, kira-kira Bapak Ibu yang mana nih? Penghukum atau pembuat orang merasa bersalah? Penghukum. Nah, banyak kan penghukum ya, termasuk saya. Dosa ini Bapak Ibu. Yang berikutnya yaitu sebagai teman Bapak Ibu. Sebagai teman itu kayak ya sebagai teman curhat begitu. Guru sekarang kan kadang kalau yang anak-anak jenjang SMP SMA gurunya sebagai teman, tempat curhat. Nanti kalau misalnya gurunya tidak ada, tidak bisa curhat lagi, biasanya bagaimana? Anaknya kecewa dia, terus murung, kemudian duduk di pojokan. Kenapa nak kamu? Tadi saya tidak bertemu dengan ibu ini, padahal saya itu punya masalah mau bercerita. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, posisi memantau. Nah ini memantau itu mengawasi. Nah kayak mandor itu loh Bapak Ibu. Nah jalan ke sana kemari, mantau ke sana kemari. Nah apa ngapain ya itu? Duduk, ambil makan gerak sedikit, terus diingatkan lo gerak sedikit. Nah misalnya gitu ya. Ini juga tidak pas ya. Nah mengawasi. Iya, betul Mbak Ibu. Betul Ibu Titi. Kemudian yang terakhir, nah ini posisi manajer. Di posisi manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan diri kita. Ya sebagai manajer mengetahui kebutuhan anak itu apa saja. Kemudian anak itu kita tanya dari hati ke hati. Kemudian disesuaikan tanyanya kembali ke kesepakatan kelas kalau misalnya dia melanggar. Jadi di sini ini posisi kontrol yang paling bagus ya Ibu atau bagaimana ya yang diharapkan Bapak Ibu. Tapi saya belum mengaplikasikan, maksudnya saya sendiri masih ke penghukum tadi ya, tunjuk-tunjuk kemudian suara keras seperti itu. Materi yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah ini restitusi
menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau misalnya anak itu mempunyai masalah, tidak langsung kita menghukum anak itu. Jadi ada beberapa langkah yang namanya segitiga restitusi. Bagaimana anak itu nanti tidak terus dicap. Misalnya anak itu tidak jujur, dia mengambil uang temannya. Kemudian kita mengejar anak itu, kamu tukang mutel lah, tukang apa ya? Istilahnya apa? Klepto, tukang ambil. Nah, itu kan anak itu nanti jadi minder. Nah, bagaimana kita itu sebagai guru? Ini saya juga ilmu baru ya. Ternyata selama ini saya itu juga istilahnya, nah ini langsung mengejar anak. Kamu kok ngambil uang? Itu kan buat aku. Nah seperti itu. Seharusnya ada beberapa langkah ya Bapak Ibu, tahapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini Bapak Ibu tahapannya gitu. Nah ini badannya seperti ini. Ini restitusi sudah. Nah ini menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif tadi. Tidak terus sudah ketawa ngambil uang, dionek-onek, dicap. Padahal kita anak itu ngambilnya sudah berulang kali atau baru sekali itu. Nah kan kita mesti menanyakan kepada anak itu. Nah bagaimana guru menanyakan kepada anak itu agar anaknya mungkin tidak tersinggung atau bagaimana. Nah ini ya Bapak Ibu ada seperti itu. Kita sebagai guru misalnya, nah, kita akan menyelesaikan permasalahanmu. Oh ya, kamu kenapa melakukan perbuatan tadi? Apakah itu termasuk perbuatan yang baik atau buruk? Nah itu ya menstabilkan identitas. Kemudian yang berikutnya validasi tindakan, yaitu membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Nah ini Bapak Ibu beberapa contoh ya. Nih apa kayak ngambil uang tadi? Apa yang penting bagimu uang kamu ambil itu misalnya? Apakah kamu akan melakukannya lagi? Nah itu pada tindakan validasi tindakan. Kalau saya kan mungkin langsung, ngapain kamu ambil uang? Nah langsung gitu loh Bapak Ibu. Padahal nanti kalau misalnya kita seperti itu, ketahuan anak yang lain, kemudian dia dicap, dikata-katain kalau sudah pulang, anaknya kan jadi minder. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu, menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, contohnya yang bisa kita tanyakan yaitu apa yang kamu rasakan? Apakah kamu setelah mengambil uang itu merasa bersalah? Apakah kamu akan mengulanginya lagi? Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, materi sudah selesai ya. Nah biar kita semangat, kita tepuk dulu Bapak Ibu. Tepuk pagi itu 1, tepuk siang 2 kali, tepuk malam tidak sampai. Yuk, siap? Tepuk pagi, tepuk siang, malam, pagi, malam. Bapak Ibu, demikian pengimbasan materi sosialisasi budaya positif di SD Negeri Grosok yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Sebenarnya untuk memasuki sesi yang berikutnya yaitu sesi tanya jawab dan diskusi, namun karena mengingat waktu yang sudah mepet dan harus ke acara berikutnya, dan tadi juga sudah dihandle oleh Bu Bekti untuk sesi tanya jawab dan sharing juga. Maka dari itu untuk sesi tanya jawab kita close saja nih Bapak Ibu ya. Kemudian untuk acara yang selanjutnya yang kelima yaitu penutup. Namun sebelum memasuki acara penutup, saya akan sedikit menyimpulkan mengenai apa yang sudah disampaikan oleh Bu Bekti Widiasih terkait dengan budaya positif, yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan di sekolah itu agar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab, di mana kebudayaan positif tersebut bisa meliputi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, yang kedua teori motivasi, yang ketiga keyakinan kelas, dan yang keempat kebutuhan dasar manusia, serta posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Nah, dengan keterlaksanaan hal-hal positif tersebut diharapkan kelas nantinya menjadi kondusif, nyaman, sehingga proses pembelajaran dapat nyaman dan menyenangkan. Begitu ya Bapak Ibu peserta seminar yang berbahagia. Demikian rangkaian acara yang sudah kita lalui bersama. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya